sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ada tanda-tanda nampaknya cengkeraman mantan Presiden Joko Widodo, terutama di sektor penegakan, di sektor aparat penegak hukum mulai melemah. Wah, ini baru sinyal ya, dan baru tanda-tandanya ya. Jangan terlampau senang dulu ya. Nah, setidaknya saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa kenapa saya sampai pada satu belum kesimpulan ya, ini baru saja baru dugaan gitu bahwa mulai ada bersih-bersih terhadap orang-orang yang dulu dikenal sebagai orang dekatnya Joko Widodo, atau mungkin media atau eh, netizen dengan mudah mengelompokkannya sebagai geng Solo gitu. Dalam pekan ini saja, misalkan sebelumnya saya membahas juga soal bahwa KPK itu menyatakan mereka akan mengusut kembali kasus kuota haji ya. Ini yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yang kedua, ini Khofifah Indar Parawangsa. Jadi Khofifah Indar Parawangsa itu ya dalam kasus hibah dari untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun 2019 sampai 2022 itu juga ternyata sekarang ini diusut kembali. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang pada waktu itu dipimpin oleh menterinya Nadiem Makarim. Nah, ternyata Kejaksaan Agung itu sekarang juga udah melangkah lebih jauh karena mantan Mas Menteri Nadiem itu juga akan diperiksa. Dan itu Kejaksaan menjadwalkan pemeriksaannya pada hari Senin nanti. Dan sudah ada kepastian dari pengacara Nadiem, yakni Hotman Paris Hutapea, bahwa Nadiem Makarim juga akan hadir untuk memenuhi undangan atau panggilan dari Kejaksaan Agung itu. Nah, saya sekarang ini akan mengajak Anda untuk membahas khusus salah ini adalah soal Khofifah ya, karena ternyata Khofifah Indar Parawangsa itu hari ini harusnya dia diperiksa oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Khofifah itu tidak hadir atau media yang menyebutnya sebagai mangkir. Dan alasannya karena sekarang ini katanya Khofifah sedang tidak ada di Indonesia, sedang ada di luar negeri di Cina. Dia menghadiri wisuda S2 putranya yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Peking. Jadi dia ada di Beijing ya, berarti kalau Peking itu. Nah, ini Khofifah sudah kata Sekda Jawa Timur itu sudah minta izin kepada Menteri Dalam Negeri, dan tugas-tugas sebagai Gubernur Jawa Timur sementara ini dilimpahkan kepada wakilnya, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Nah, ini sangat menarik karena tadi pagi kan saya membahas bahwa kelihatannya Khofifah ini digigit oleh mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Ini kader PDIP yang hari Kamis lalu itu diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan setelah diperiksa, waktu itu dia menyatakan kepada wartawan bahwa dia sendiri juga siap untuk ditahan kalau memang keputusannya seperti itu. Dan kemudian dia menyatakan bahwa dia Khofifah Indar Parawangsa itu pasti tahu soal hibah yang kemudian menyebabkan sejumlah pejabat atau penyelenggara pemerintahan, karena wakil ketua, salah satunya adalah mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur itu sudah jadi tersangka, kemudian terdakwa, bahkan sudah divonis, yang pada waktu itu ada 21 orang yang dijadikan tersangka itu dalam dugaan korupsi atau penerimaan suap gratifikasi hibah Pemprov Jawa Timur kepada kelompok-kelompok masyarakat atau Pokmas gitu disebutkannya. Nah, sudah divonis ya, Sahatwa itu salah satu mantan wakil ketua DPRD Jawa Timur divonis 9 tahun. Nah, sekarang menyusul ke Pak Kusnadi. Nah, Pak Kusnadi menyatakan bahwa Khofifah itu mengetahui soal alokasi itu, bahkan katanya dilakukan rapat bersama dengan gubernur untuk menentukan siapa-siapa yang menerima hibah itu. Nah, dari hibah inilah kemudian dari alokasi itulah kemudian mereka ini berapa suap dari kelompok-kelompok masyarakat yang mendapat alokasi duitnya. Namanya duit gratis dari hibah, dan kemudian dengan perjanjian kamu mesti memberi sebagian ke saya, nilainya segini-segini gitu ke kelompok-kelompok masyarakat itu. Dan itu sudah berlangsung, dan orang pada waktu itu juga banyak menduga
Hovifah ini pasti nggak mungkin nggak tahu menahu kan, karena KPK pada waktu itu juga sempat menggeledah kantor Hovifah, bukan hanya kantor Hovifah sebenarnya yang digeledah, kantor Sekdanya, kemudian kantor Hovifah dan kantor Emil Dardak pada waktu itu menjadi gubernur. Kan mereka ini keduanya berpasangan sejak periode yang lalu dan sekarang terpilih lagi menjadi gubernur dan wakil gubernur. KPK juru bicaranya pada waktu itu Ali Fikri menyatakan bahwa mereka mendapatkan sejumlah bukti di kantor Khofifah. Tapi kemudian Khofifah menyatakan bahwa tidak ada dokumen yang disita dari kantornya. Rupanya kasus ini diam-diam setelah sekian tahunan, karena peristiwanya kan tahun 2022 itu yang tadinya banyak orang menduga kasusnya dilokalisir hanya 21 orang tersangka itu saja, rupanya terus dikembangkan oleh KPK dan kemudian dipanggillah Kusnadi yang dia menyatakan sudah siap ditahan, dan juga Khofifah. Jadi Khofifah ini bukan dipanggil oleh KPK, diperiksa oleh KPK karena pengakuan Kusnadi, tapi kelihatannya dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? Karena menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, sebenarnya dia tidak menyebutkan kapan surat panggilan itu kepada Khofifah, hanya dikatakan bahwa mereka KPK itu sudah mendapat pemberitahuan bahwa Khofifah tidak bisa hadir itu sejak hari Rabu. Hari Rabu itu berapa tanggal 18. Jadi ya ini memang pengembangan dari KPK kasus ini, dan ada kemungkinan ya kalau kemudian sekarang ini Khofifah dipanggil, diperiksa, walaupun sekarang statusnya menjadi saksi, KPK punya bukti-bukti yang cukup kuat kenapa kemudian Khofifah itu dipanggil. Yang jadi persoalan bukan sekedar buktinya, kenapa orang seperti Khofifah sekarang ini bisa sampai disentuh oleh KPK, bahkan sampai dipanggil oleh KPK, karena pada eranya Jokowi, Khofifah ini ya tidak tersentuh karena dia memang dikenal punya kedekatan dengan Joko Widodo, dan lebih khusus lagi dia punya kedekatan dengan pada waktu itu orang yang sangat kuat di pemerintahnya Pak Jokowi, yakni Luhut Panjaitan. Waktu Menko Marinvest dan tangan kanannya Pak Jokowi yang punya jabatan sangat banyak ya di eranya Pak Jokowi. Dan jadi dalam kasus itu waktu itu dia aman-aman saja, walaupun banyak orang menduga-duga pada waktu itu kemungkinan Khofifah akan terseret dalam kasus ini. Nah sekarang ternyata dia diperiksa oleh KPK, dipanggil oleh KPK, berarti kalau dia sekarang mangkir atau dia tidak datang lah ya, tapi media lebih banyak menyebutnya sebagai mangkir, ya berarti Khofifah nanti akan dijadwalkan kembali untuk dipanggil. Jadi dari sini saya makanya kemudian juga berarti ini ada pelemahan dong ya, grip cengkerangan Pak Jokowi terhadap KPK kalau kemudian Khofifah itu diperiksa kembali dan kemudian kasusnya Yakul itu juga kembali diusut, walaupun sekarang masih dalam tahap penyelidikan, belum ke penyidikan. Dan kita nggak perlu terkejut kalau nantinya kemudian KPK juga ternyata memanggil Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kaitannya dengan dugaan permainan kuota haji tambahan yang harusnya digunakan semaksimal mungkin untuk haji ONH biasa reguler, itu malah dialihkan 50%-nya, itu 10.000 totalnya untuk haji ONH plus. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti juga cengkeraman Pak Jokowi itu juga melemah. Kenapa? Karena Yakul Khalil Qomas itu waktu kemarin itu kan dia lolos, pertama tentu lolos dari panggilan Pansus Haji. Ini Pansus Haji yang melakukan penyelidikan itu, dan dia sampai 3 kali dipanggil tidak datang, dan terakhir itu kan dia berada di luar negeri, keliling-keliling di luar negeri, katanya di Eropa, setelah sebelumnya dia di Arab, kemudian dia ke Vatikan, bertemu dengan Paus, kemudian bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tapi juga netizen menyebut ada dia juga sempat ke Jepang dan sebagainya. Pokoknya dia terus berada di luar negeri sampai masa kerja dari DPR periode 2019-2024 itu berakhir pada tanggal 1 Oktober. Nah, kemudian Pansus Haji ini ya tidak bisa memutuskan sejauh mana keterlibatan dari Yakul Khalil Qomas, karena Yakul tidak sampai 3 kali dipanggil tidak pernah datang. Hanya saja pada waktu itu Pansus Haji ini yang merekomendasikan bahwa agar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk berikutnya, karena ini kemudian kan beralih ya masa jabatannya, itu banyak juga yang tidak terpilih kembali, tapi masih ada juga yang terpilih kembali, tapi nggak bisa diteruskan oleh DPR yang periode berikutnya. Dan bersama dengan itu kan kemudian banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat, sampai ada 5 kelompok
masyarakat yang melaporkan ke KPK, tapi waktu itu sama KPK tidak digubris gitu. Bahkan sampai bulan Mei lalu ada yang menggugat ke Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dan karena dianggap KPK menghentikan kasus penyidikan itu. Dan KPK ketimbang menangani kasus-kasus yang gede begini, ini kan kasus haji itu gede, kasus hibah di Jawa Timur itu juga gede, dia lebih memilih menangani yang pertama kali jadi prioritas para pimpinan KPK yang baru itu adalah kasus Hasto yang sekarang sudah bergulir ke pengadilan. Jadi orang melihat bahwa ya ini ya karena KPK pada saat itu memang mereka itu dipilih oleh pansel yang disiapkan oleh Jokowi, ya pasti mereka-mereka ini orang yang punya preferensi, Jokowi punya preferensi untuk mengamankan kepentingan dia nanti setelah dia tidak menjabat. Itu analisisnya yang ada. Dan kemudian analisis itu, dugaan itu mendapat justifikasi karena ternyata kemudian yang menjabat prioritas pengusutannya adalah kasus Hasto. Dengan latar belakang bahwa Hasto Sekjen PDIP itu kemudian kan Pak Jokowi dengan PDIP itu pecah kongsi gara-gara Pilpres kemarin gitu. Itu sampai awal-awal kemarin dan Pak Jokowi memang kelihatan sangat kuat sekali. Nah, kalau sekarang KPK itu kemudian mulai mengusut kembali kasus dugaan penyelewengan di kuota haji dan kemudian khusus untuk soal Khofifah ini ternyata dia sudah dipanggil menjadi saksi untuk diperiksa. Memang tahapannya seperti itu ya, biasanya diperiksa sebagai saksi. Ya nggak salah kalau kemudian kita bisa menduga-duga bahwa Pak Jokowi, cenderung Pak Jokowi, khususnya di KPK ini sudah mulai melemah. Dan saya kira bagi Pak KPK, para pimpinan KPK sekarang nggak ada pilihan lain karena sekarang presidennya adalah Pak Prabowo, ya dia harus lebih nurut kepada Pak Prabowo ketimbang kepada Pak Jokowi. Itu di KPK. Nah, sementara di Kejaksaan Agung kan kita tahu selama ini Kejaksaan Agung itu kelihatannya diandalkan sekali oleh Pak Prabowo untuk menjadi aparat penegak hukum yang melakukan pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi ini kan jadi jargonnya Pak Prabowo dan kelihatannya sangat sangat heroik begitu Pak Prabowo selalu dalam berbagai kesempatan menyatakan akan mensikat habis para koruptor dan kemudian kejaksaan yang digunakan oleh Pak Prabowo dan karena itulah kemudian kejaksaan diperkuat, kantor-kantornya diamankan oleh TNI. Dan kemudian tidak cukup hanya itu, Pak Prabowo membuat perpres untuk pengamanan para jaksa dan keluarganya. Ini kalau perpres ini bahkan luar biasa karena ini pengamanan itu bukan hanya para jaksa tapi sampai keluarganya, tiga ke atas, tiga ke atas, tiga ke bawah dan tiga ke samping kiri kanan. Jadi mau sampai kakek dan sampai anak cucunya itu semua dilindungi. Berarti kan ada yang sangat serius ya soal kasus korupsi ini. Dan kita tidak terlalu terkejut karena kasus korupsi di Indonesia itu memang sudah luar biasa berurat berakar gitu. Dan kita tahu kemarin ada liga korupsi sampai triliunan dan yang kemarin yang terbaru banyak banyak yang matanya melotot gitu, nggak percaya lihat tumpukan duit 11 triliun yang disita dari kasus korupsi sawit gitu ya, yang di perusahaan Wilmar ya sawit itu 11 triliun, kok 11, sekian triliun. Tapi ternyata belakangan kita tahu bahwa itu belum semuanya 11 triliun. Itu baru 2 triliun sekian begitu ya. Itu aja sudah membuat kita melotot karena media ada menggambarkan bahwa tingginya itu lebih dari penyidik tumpukan uangnya itu. Bayangkan kalau 11 triliun semua dipajang. Itu kan angkanya bukan kita bukan tambah melotot lagi. Itulah memang sekarang terjadi korupsi itu jadi gila-gilaan banget di kejaksaan dan hari ini hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 ini Kapus Pen TNI Christomei itu Christomei Sianturi mendatangi Kejaksaan Agung dan kemudian tujuannya apa untuk menindaklanjuti soal pengawalan kantor-kantor kan sebelumnya diputuskan oleh Panglima TNI kemudian dalam surat telegramnya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk mengawal kantor kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Jumlahnya pada waktu itu untuk Kejaksaan Agung itu ada 2 kompi, ya ini 30 orang setiap kompinya itu jadi bergantian gitu 60 orang ya berarti total kalau 2 kompi
Kemudian untuk Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi itu satu kompi, berarti 30 orang. Sementara untuk Kejaksaan Negeri itu yang jumlahnya ratusan itu setiap Kejaksaan Negeri itu, jumlah pengawalannya itu sampai satu regu saja, 10 orang. Jadi jumlahnya banyak. Pada waktu itu saya hitung-hitung kalau dipenuhi semuanya itu sampai lebih dari 6.000 personel. Itu lebih dari 2 detasemen, 2 resimen dengan yang terdiri dari 2 sampai 3 batalion. Tapi Pak Kristo Mei tadi menyatakan dia menanyakan apakah kebutuhannya sampai seperti itu. Jadi mereka ya kalau memang mereka merasa perlu satu kompi ya tetap akan dia siapkan satu kompi. Kalau regu ya saya disiapkan 10 orang. Tapi kalau misalnya kurang, misalnya hanya diperuntukkan 5 dan sebagainya ya itu tentu semuanya akan dipenuhi oleh TNI. Itu prosesnya hari ini. Nah, kalau kejaksaan tadi selain mengusut kasus-kasus yang besar tadi itu juga akan memanggil mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, tentu saja Nadiem Makarim ini juga salah satu orang kepercayaan bahkan kebanggaan dari Pak Joko Widodo pada waktu itu karena dia ini kan pendiri Gojek yang pada waktu sangat dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi yang waktu itu jualan kampanyenya adalah soal unicorn itu. Jadi dari setidaknya 3 peristiwa ini makanya kita bisa menduga lah gitu ya. Jangan sampai kemudian jangan terburu-buru untuk menyimpulkan. Kelihatannya cengkeraman dari Pak Jokowi di aparat penegak hukum ini mulai melemah dan ini waktunya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia serius pidato-pidato dia tentang korupsi, pemberantasan korupsi itu. Kalau enggak Pak Prabowo dibilangin hanya omon-omon saja, ya kan? Jangan sampai terjadi itu ya. Kalau Pak Jokowi itu para netizen sudah punya cap bahwa Pak Jokowi tukang ngibul, ya jangan sampai Pak Prabowo itu disebut sebagai tukang omon-omon gitu. Dan untuk supaya tidak disebut sebagai omon-omon, ya buktikan bahwa kasus korupsi itu siapapun, termasuk juga para orang dekatnya Pak Jokowi, para geng Solo itu tetap semuanya disikat. Nah, ini sebenarnya banyak sekali peluang Pak Prabowo untuk menunjukkan itu. Kasus Menteri Budiari yang dalam kasus judul yang banyak disebut oleh didakwaan oleh jaksa misalnya, itu akan menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga serius menangani itu. Termasuk juga soal pergantian Kapolri yang sangat ramai tapi sampai sekarang juga belum diwujudkan oleh Pak Prabowo. Gimana? Kita beri kesempatan Pak Prabowo untuk menunjukkan itu. Ya, memang tidak mudah untuk membongkar oligarki yang selama 10 tahun itu sangat dimanjakan di era Pak Jokowi. Kalau kita ngomongin oligarki itu bukan hanya pengusaha, tapi itu juga dari kalangan kekuasaan, dari pejabat negara, di kalangan TNI, di kalangan Polri, di kalangan para, ya banyaklah namanya oligarki itu, karena oligarki itu masuk di seluruh sektor kehidupan dan ya tidak mudah karena mereka cukup establis selama 10 tahun ini dan banyak di antara mereka itu sekarang masih menjabat di pemerintahnya Pak Prabowo. Kita tunggu apakah dugaan kita ini atau sebenarnya bukan dugaan, saya tahu kalau para netizen sebenarnya doa kita gitu bahwa Pak Prabowo itu benar-benar serius melakukan pembersihan di pemerintahnya terutama dari kalangan geng Solo itu benar-benar diwujud.